guru-guru TTC angkatan ke-7 dari berbagai daerah. Kemudian ini wilayah-wilayah akan kami. Ini peta wilayah guru misi TTC dari 2012 sampai 2025. TTC ini terjadi waktu TTC 2, Pak Peter mengundang Pak David untuk datang di Sunergon Misi dan Ibu Ati yang pegang pendidikan. Jadi ketika beliau sakit dan kami mendengar, kami terus terinspirasi dengan Ibu yang terus semangat mendoakan kami, dan saya secara pribadi selalu memberikan laporan dan beliau selalu mendoakan dalam kondisi sakit. Jadi waktu beliau dipanggil Tuhan, kami ada di sini Pak lagi training dan kami tidak bisa hadir. Sampai kami terpikir apakah ini TTC terakhir. Tapi kemudian Tuhan mengingatkan kami bahwa TTC ini adalah Tuhan punya, kami steward, bukan ownership. All is about God. Jadi semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Karena itu tantangan apapun, karena saya dari keluarga yang tidak mudah percaya Tuhan, jadi di dalam mengikut Tuhan saya diajarkan oleh guru saya itu belajar tentang Matius, Markus, Lukas, Yahya, tentang Kristus. Ternyata saya menemukan juga di dalam mengikut Tuhan itu selalu ada tantangan. Saya dipersiapkan untuk dihina, dicaci, dimaki oleh keluarga saya. Dan kemudian saya melihat bahwa memang kalau kita melayani Tuhan harus ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan berarti pelayanan itu bukan milik Tuhan, itu milik manusia. Itu keyakinan saya. Kalimantan Barat, Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat. Sekolah Agape in Cristo itu di Desa Ansang, Landak, Kalimantan Barat. Putriana Sinurat SPD, Imelda SPD. Pulau Sumba, SDM Kambaniru 2, Febri Valentin Sitohang, STRP. Yusmira Tasebet, SPD. Papua, Pulau Biak, SDYPK Penil OPRF. Magretio Claudia Besi, SPD. Petro Dorince Laumau, SPD. Pulau Biak, Pulau Yapen, SD YPK Immanuel 2 Serui. Nita Lentiani Borumanik, SPD. Lala Selvince Aklili, SPD. Maluku Utara, Halmahera Barat, SD Gemih Tedeng. Putri Stefani Praing, SPD. Febrianti Hotlima Manalu, SPD. Pulau Moratai, SD Gemih Lok. Martono SAG. Fandi Christian, SPD. Papua Tengah, Nabire. Samuel STH. Hotman Sahat Tua Pasaribu, SPD. Nusa Tenggara Timur, SD Gemit Tua Tuka Kabupaten Kupang. Stopilus, SPD. Dandi Sangki, SPD. Tiba waktunya penyerahan medali. Saya persilahkan Bapak David Chandra sebagai Ketua Yayasan Transformasi Bagimu Negeri.
Dandi Sangki SPD asal Morotai, Maluku Utara. Hotman Satua Pasaribu SPD asal Kota Tarutung, Sumatera Utara. Fandi Christian SPD asal Kabupaten Singgi, Sulawesi Tengah. Febrianti Hotlima Manalu SPD asal Tarutung, Sumatera Utara. Lala Selvince Aklili SPD asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Petro Dorince Laumau SPD asal Alor, Nusa Tenggara Timur. Yusmira Tasekep SPD asal Soe, Nusa Tenggara Timur. Imelda Kupang, Nusa Tenggara Timur. Putriana Sinurat asal Dairi, Sumatera Utara. Febri Valentin Sitohang STRP asal Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Magretio Claudia Besi SPD asal Kota Kupang, NTT. Nita Lentiari Borumanik SPD asal Pakpak Barat, Sumatera Utara. Putri Stefani Praing SPD asal Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Martono SAG asal Landak, Kalimantan Barat. Samuel STH asal Sangau, Kalimantan Barat. Stopilus SPD asal Sintang, Kalimantan Barat. Ini ke-16 guru-guru misi transformasi yang siap diutus oleh hambanya. Saya persilahkan Bapak Pendeta Dr. Hari. Ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Sesungguhnya Engkau lah yang memanggil mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang meneguhkan hati mereka untuk mengambil keputusan. Dan sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang sudah membentuk dan berkarya di dalam hidup mereka. Dan sekarang para hamba-Mu ini akan pergi melayani di tempat-tempat di mana Engkau akan menyatakan kasih-Mu, kebenaran-Mu kepada dunia ini dan kepada saudara-saudara yang ada di sini. Mari Tuhan, Engkau yang akan bekerja dalam hidup mereka. Engkau menyertai pelayanan mereka. Engkau akan memberkati segala yang dikerjakan oleh tangan mereka. Engkau meneguhkan segala firman, pengajaran yang keluar dari bibir mulut mereka. Kami rindukan Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Gereja Tuhan, pelayanan Tuhan, dikembang luaskan melalui kehadiran saudara-saudara kami. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergilah, layanilah Tuhan, dan Dia tidak akan pernah berhenti meninggalkan engkau. Bersama-sama kami mengutus Engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih.
akan memberikan kesaksian dari berbagai pulau, dari Sulawesi, NTT, dari Sumatera, dari Sumba, dan juga dari Kalimantan. Saya persilahkan untuk. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Perkenalkan, nama saya Fandi Christian. Saya berasal dari Desa Kantewu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Saya lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi Bala Keselamatan, Palu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertumbuh dalam Kristus melalui Yayasan TBN. Saya bersyukur karena di tempat ini, karena melalui Yayasan TBN, saya menemukan panggilan saya sebagai guru. Meskipun latar belakang saya adalah pendidikan, tetapi saya ragu untuk maju menjadi seorang guru. Dan di tempat ini, melalui Yayasan TBN, saya menemukan panggilan saya dan saya diteguhkan di dalam panggilan ini. Dan di Yayasan TBN ini juga saya mengalami pertumbuhan rohani, ya. Dan saya bisa menjadi orang yang konsisten dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui Saat Teduh, ya. Di mana meskipun belajar teologi, saya kesulitan untuk belajar tentang firman Tuhan. Tetapi di yayasan ini, firman Tuhan itu menjadi sebuah makanan pokok bagi saya. Saat Teduh menjadi gaya hidup saya, dan saya bisa merenungkan firman Tuhan itu setiap hari, baik itu melalui firman Tuhan yang saya baca maupun melalui hal-hal yang teman-teman saya ingatkan. Dan di tempat ini juga saya bisa menjadi pribadi yang mau mendengar orang lain, mau menerima kritik, mau menerima teguran. Saya orang yang sama sekali menghindari hal itu. Saya tidak suka dikritik, saya tidak suka orang lain memberi masukan kepada saya. Tetapi melalui yayasan ini saya menjadi orang yang terbuka, menerima masukan dari teman-teman saya, terlebih dari partner saya. Dan saya senang untuk ditegur, saya senang untuk diajar karena melalui teguran itu, melalui apa yang teman-teman saya sampaikan, itu menolong saya untuk bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya juga memohon dukungan doa bagi kami, bagi saya juga dan partner saya yang akan ditugaskan di SD Gemi LOC Morotai. Kami mohon dukungan doanya supaya Tuhan memampukan kami. Saya tidak punya pengalaman di dunia pendidikan, ini baru pertama kali, tetapi saya percaya ketika Tuhan yang memanggil saya, ketika Tuhan yang mengutus saya, maka Tuhan juga yang akan memperlengkapi dan akan menolong saya untuk menjadi seorang guru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kedua, Yusmira dari NTT. Baik, shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Yusmira Tasekeb, saya berasal dari SOE, Nusa Tenggara Timur. Saya lulusan dari Institut Pendidikan SOE. Saya bersyukur bisa hadir di sini, di Yayasan TBN sampai dengan saat ini. Dan di sini, di Yayasan TBN ini saya belajar banyak hal. Walaupun saya latar belakang memang jurusan pendidikan, dan saya dari kecil sampai dengan kuliah, dari SD sampai kuliah, sekolah di sekolah Kristen, tetapi saya tidak pernah mendapatkan pelajaran yang ada integrasinya dengan Alkitab, Bapak Ibu. Dan saya baru mendapatkan itu, dan saya baru mengetahui itu ketika saya bergabung dengan TTC. Dan dalam pelajaran itu pun mengubah pandangan saya tentang seorang guru. Di mana dulu saya hanya menganggap guru itu sebagai profesi, pekerjaan untuk mendapatkan uang. Tetapi setelah saya bergabung di TTC, saya sadar bahwa guru itu adalah panggilan, bukan profesi. Di mana kita harus menjadi teladan yang baik untuk anak-anak didik kita, mengembangkan, bukan hanya mengembangkan akademik mereka, tetapi juga membentuk karakter mereka untuk berkarakter Kristus. Di sini juga saya dibentuk karakter saya, di mana saya orangnya egois, keras kepala, tidak mau diatur. Awal-awalnya saya bergabung di TTC, kalau ditegur saya pasti nangis dan marah. Tetapi lambat laun saya merasakan kekeluargaan di antara kami,
dan saya mau menerima kritik dan saran dari teman-teman. Karena kritik dan saran dari teman-teman itu bukan untuk menjatuhkan tetapi untuk membangun, dan terutama kritik dan saran dari partner saya, di mana awalnya sulit sekali membangun hubungan kerjasama dalam partner, di mana kami dari latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, tetapi Tuhan bekerja di dalam kami. Dan di akhir kata-kata ini saya memohon kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang hadir di sini untuk mendoakan kami, saya dan partner saya yang akan melayani di Pulau Sumba, SD Kambaniro. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putriana Sinurat, saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Dairi. Saya lulusan dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Pertama sekali saya sangat bersyukur kepada Tuhan buat setiap cinta kasih Tuhan dalam hidup saya, terkhusus keluarga besar TBN dan TTC. Kami masih berada di kesempatan kali ini tepat 3 Mei 2025, kami diutus Tuhan. Dan juga terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah memberikan waktu dan kesempatan, dan Bapak Ibu seluruh yang berkesempatan hadir pada saat ini. Saya ingin membagikan tentang kesaksian saya, bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya selama saya mengikuti pelatihan 3 bulan berasrama di TTC ini. Secara pribadi, saya adalah dulunya orang yang keras kepala, tidak mau ditegur, saya tidak mau menerima kritikan dari orang-orang, saya ingin selalu memimpin orang-orang, dan juga saya adalah yang selalu membawa emosi. Karena latar belakang yang selalu saya dulu, mulai dari berkecimpung di dunia organisasi, saya yang selalu memimpin dan mengepalai. Saya berada di TTC ini, saya tidak mau ditegur. Saya tidak menerima segala koreksi dari teman-teman, dan saya tidak mau menerima segala saran-saran dari teman-teman yang membuat hati saya kadang saya marah-marah selama 3 bulan di sini. Tetapi secara karakter saya yang seperti itu, saya disadarkan oleh Tuhan, dan juga secara spiritual saya, secara rohani saya juga saya sangat banyak dibentuk di keluarga TTC ini. Dulu saya adalah orang yang aktif di bidang gereja, saya aktif berbagai bidang pelayanan di sekolah minggu, pemuda gereja, bahkan selama saya kuliah juga saya sangat aktif sekali. Tetapi jika saya kembali mengingat masa itu, bahwasanya itu hanya saja saya kerjakan secara rutinitas, bukan dari hati saya, dan saya mengerjakannya itu hanya karena kewajiban, bukan karena kasihnya. Dan selama di titik ini saya dibentuk oleh Tuhan, mulai dari saya terbiasa saat teduh, kami harus bangun sebelum jam 4, kami ingin mencari hadirat Tuhan, dan kami benar-benar sangat dibentuk di sini, terbentur dan akhirnya terbentuk, dan kami harus berani diletakkan keluar dari zona nyaman kami masing-masing, dan melalui ayat-ayat setiap firman Tuhan yang kami renungkan dan kami teduhkan di setiap pagi, dan juga lewat komunitas kami selalu didampingi oleh Papa David dan Mama Yulia dan seluruh pengurus TBN, bahwa kami ini semakin hari semakin secara pribadi, secara saya juga secara spiritual, terkhusus saat saya melihat bagaimana partner saya pernah mengalami kerasukan. Jujur saya sangat ketakutan saat itu karena saya tidak pernah melihat hal itu. Dan puji Tuhan hari ini setelah partner saya menerima doa pelepasan, puji Tuhan akhirnya partner saya bisa juga mengalami Roh Kudus yang daripada Tuhan. Begitu juga dengan saya, secara perlahan-lahan Roh Kudus mengubahkan diri saya yang dulunya keras kepala dan tidak mau ditegur. Akhirnya saya belajar untuk rendah hati. Kiranya Tuhan menguatkan. Secara khusus saya minta doa Bapak Ibu semuanya untuk mendoakan saya dan partner saya Imelda. Kiranya Tuhan menguatkan dan seluruh kami ke-16 di penempatan kami masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, Shalom. Perkenalkan, nama saya Putri Stefani Praing. Saya berasal dari Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Saya lulusan dari Universitas Nusa Cendana, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Pertama-tama saya sangat bersyukur bisa bergabung di TTC ini. Awalnya saya berpikir kalau mengikuti TTC ini hanya seperti mengikuti program biasa saja. Tetapi ternyata setelah tiba di sini, saya betul-betul mengalami pembaharuan mulai dari apa yang saya pelajari di sini, dari di mana kita belajar di kelas, semua merupakan hal baru. Kalau di perkuliahan saya dulu, saya belajar tentang bagaimana mengajar, mungkin dengan jurusan saya yang sastra, segala sesuatunya tentang sastra, menganalisis. Tapi ternyata setelah saya belajar di TTC ini, segala sesuatu yang kami pelajari harus didasari dengan ayat Alkitab. Dan ini merupakan sesuatu hal yang baru dalam kehidupan saya. Di sini juga saya belajar tentang bagaimana lebih mengenal Tuhan di dalam kepribadian saya, di dalam kehidupan saya. Di mana dulunya saya adalah mungkin anak yang jarang membaca Alkitab atau bahkan berdoa. Tapi di sini saya diajarkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di setiap hari. Awal-awal saya melakukan saat teduh bersama teman-teman. Jujur saja saya tidak mengerti apa yang saya baca ini, apa yang harus saya tafsirkan, apa yang harus saya renungkan dalam diri saya. Tetapi setelah mengalami berbagai macam proses bersama teman-teman semua, saling berdiskusi, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, seiring berjalannya waktu, saya boleh memahami dan bisa mengerti bagaimana saya harus menafsirkan apa yang saya baca dan saya renungkan dari Alkitab, dari bacaan Alkitab. Dan dari TTC ini juga saya merasakan adanya kekeluargaan di dalam kasih Tuhan, di mana kami semua di sini berasal dari berbagai daerah yang berbeda, dari budaya, karakter, semua kami ini berbeda. Tapi dari tempat ini kami disatukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dengan karakter yang berbeda, terkadang dalam sebuah perkumpulan kami pernah terjadi konflik, pernah terjadi perbedaan pendapat. Tapi di sini kami belajar banyak bagaimana kami harus saling mengasihi, saling menghargai satu sama lain. Kami saling merangkul dalam satu kesatuan kami, di mana kami bisa berada di tempat ini saat ini. Kami boleh diutus hari ini, itu bukan karena kekuatan kami semua, itu bukan karena kehebatan kami, tapi itu semua karena berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan selama 3 bulan di dalam kehidupan kami itu sangat luar biasa, di mana kami semua boleh berada saat ini di sini, boleh diutus dan kedepannya akan melayani di tempat kami masing-masing. Itu semua berkat Tuhan. Di sini juga saya meminta kepada semuanya yang hadir, baik melalui offline maupun online, ini bukanlah akhir dari perjalanan kami, tapi ini merupakan awal perjalanan kami. Di kedepannya pasti akan lebih banyak lagi tantangan, akan lebih banyak penolakan, akan lebih banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi di sini dengan mewakili semua teman-teman saya meminta doa dan dukungan dari semua Bapak Ibu yang hadir untuk selalu mendoakan kami di tempat pelayanan kami ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, salam juga untuk Bapak Ibu orang tua kami yang mengikuti Zoom, sahabat kerabat kami. Ya, perkenalkan nama saya Samuel, saya berasal dari Kalimantan Barat, berasal dari Kabupaten Sanggau. Saya lulusan Institut Injil Indonesia. Dan saya berdiri di sini suatu anugerah. Saya bilang anugerah karena saya bisa mengikuti program TTC, bukan keinginan saya awalnya. Saya disuruh ikut, makanya saya ikut. Tapi di sini dalam proses 3 bulan saya menemukan panggilan yang Tuhan berikan kepada saya. Khususnya yang saya pikirkan dulu, melayani itu hanya di gereja. Melayani itu hanya di gereja. Guru itu bukan sebuah tugas pelayanan. Tapi ketika di sini saya diingatkan dan diberikan pengertian oleh Tuhan, dan juga bagi guru-guru di luar sana, kita sebagai guru itu adalah pembawa perubahan bagi anak-anak didik kita.
Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita supaya bisa mengenal Yesus Kristus sejak kecil, supaya besarnya bisa berguna bagi bangsa dan negara ini. Yang saya alami perubahan di sini, ketika saya masuk ke TTC, saya baca temanya itulah transformational leader. Jadi seorang yang akan membawa perubahan bagi tempat di mana kami ditempatkan. Di sini saya melihat dalam diri saya, apakah saya sudah diubahkan terlebih dahulu? Seperti yel-yel yang kami sering ucapkan, transform myself, transform others, transform nation. Bagaimana saya, apakah diubahkan atau tidak? Saya bergumul waktu itu ada, walaupun saya dari lulusan teologi ya, ada satu dosa yang mengikat saya yang tidak bisa saya lepaskan waktu itu. Saya sudah datang ke Tuhan, sering berjalan waktu, saya merasa itu sudah lepas. Tapi ada satu saat, momen pemantik yang membuat saya melakukan dosa itu lagi. Dan di titik sini, kehidupan saya diubahkan. Saya betul-betul berserah kepada Tuhan. Karena tanpa pengenalan dengan Yesus Kristus, tanpa pertobatan, tidak mungkin orang berubah hidupnya. Tidak mungkin orang mengalami pembaruan dalam kehidupannya. Dan kami di sini 16 orang, kami terlebih dahulu mengubah kehidupan kami. Terlebih dahulu Tuhan Yesus mengubah kehidupan kami. Makanya kami siap untuk dutus, untuk membawa perubahan. Tanpa ada perubahan dalam diri kami tidak mampu membawa perubahan kepada orang lain. Dan hal itulah yang menjadi komitmen saya ketika saya sudah diubahkan oleh Tuhan. Saya ingin membawa perubahan itu bagi, khususnya di sekolah-sekolah. Bersama dengan teman-teman kami, bersama partner kami berdua, ada 8 orang kami berpartner. Kami ingin membawa perubahan bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Ada 5 karakter yang saya ingin tanamkan dalam kehidupan kami, dan kami TTC ingin tanamkan dalam kehidupan kami, yang kami terus ingat itulah tri kami. Di mana kehidupan kami harus memiliki 5 aspek ini. Memiliki kasih, bagaimana kami bisa mengasihi setiap orang di dalam lingkungan kami. Dan juga kami memiliki kerjasama, bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kami. Dan kami juga harus melakukan, apapun yang kami lakukan itu dengan ketekunan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami, memberikan mandat budaya untuk kami bekerja sama, dan Tuhan ingin kami melakukan itu dengan ketekunan. Dan Tuhan juga mengingini kami melayani setiap orang-orang yang di luar sana. Dan di balik semua itu kami harus memiliki hidup yang berintegritas di hadapan Tuhan yang utama, dan juga di hadapan sesama kami. Sebab inilah menjadi gaya hidup yang ingin saya miliki, dan juga kami TTC ingin miliki, adalah itu dari kami yang ingin kami tanamkan dalam kehidupan kami, dan ingin kami bagikan di tempat kami melayani nantinya. Ya, saya sadar dan kami sadar di sisi 7 untuk menjalani panggilan dan perubahan ini tidak mudah. Di akhir-akhir ini ada tantangan, karena saat kami ingin membawa perubahan, setan-setan kuasa iblis tidak bersenang. Oleh sebab itu kami keluarga besar di sisi 7 meminta dukungan dari Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari keluarga kami, Bapak, Mama, kerabat kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Tapi kami yakin, percaya Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kami, yang akan memampukan kami. Oleh sebab itu kami sangat meminta dukungan doa. Ada 8 tempat yang akan kami tempatkan, khususnya sama partner saya di Papua Tengah, dan dimanapun kami ditempatkan, kami terus minta dukungan doa. Sebab tanpa dukungan doa Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami mungkin tidak bisa melaksanakan dan menyelesaikan tugas ini. Oleh sebab itu kami sangat meminta dukungan doa dari Bapak, Ibu, saudara-saudari. Mungkin sekian dari kesaksian saya. Terima kasih. Mas TTC merupakan komitmen untuk membawa pembaharuan melalui pendidikan yang holistik. TTC 7. Hai kawan, mari bersama membangun Indonesia untuk masa depan bangsa Indonesia. Kami hadir di sini untuk pembaharuan. Kami TTC 7 siap untuk melayani.
Untuk doa penutup, saya minta Bapak Pendeta Dr. Hari Sugianto untuk menutup ibadah ini dalam doa. Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri sekali lagi, dan biarlah dengan hati kita terangkat pada Tuhan yang sudah bekerja, kita memuji segala karyanya yang sudah dikerjakan melalui pelayanan ini, khususnya Pak David dan Bu Yulia dan juga rekan-rekan tim yang lain yang sudah mengerjakan yang terbaik dan memberikan orang-orang yang boleh melayani di ladang-ladang pelayanan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, sesungguhnya Engkau-lah yang sudah bekerja di dalam pelayanan ini. Dan kami percaya Engkau juga yang akan melanjutkan karya-Mu di dalam kehidupan pelayanan yang Engkau sudah mulai ini. Berkati Pak David, Bu Yulia di dalam pelayanannya. Anugerahkanlah kekuatan bagi hamba-Mu ini, bahkan bersama tim yang mendukungnya, Tuhan juga pakai jadi berkat. Berkati juga para penyandang dana, para donatur yang mensupport pelayanan ini dengan kasih mereka. Biarlah Engkau juga yang akan memberikan mereka boleh melihat kemuliaan-Mu yang dinyatakan melalui pelayanan ini. Dan apa yang mereka lakukan tidak sia-sia, sebab kami boleh melihat banyak jiwa boleh dimenangkan. Sebentar saudara-saudara kami juga akan memasuki ladang pelayanan, kiranya Engkau terus yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing, ke dalam tempat pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang ada di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, bersama-sama dengan saudara, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Tiba saatnya kata sambutan dari beberapa yang akan disampaikan. Pertama, saya persilahkan Ketua Yayasan Transformasi Bagimu Negeri, juga merangkap sebagai Ketua Badan Pengawas Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, Bapak David Chandra. Shalom semua. Juga untuk yang di Zoom, kita patut bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Kami sadar bahwa pelayanan ini Tuhan izinkan dan Tuhan peliharakan hingga hari ini hanya karena ini adalah pelayanan yang Tuhan inginkan. Terima kasih untuk segala bantuan, dukungan, doa, dan semua yang diberikan, baik dari donatur, baik juga bagi orang tua, dan juga bagi teman-teman sekalian yang sudah mendukung program pelayanan TTC TBN ini. Kali ini memang TTC 7 mulai mengalami pergeseran misi. Jadi awal tahun ini Tuhan membukakan bagi saya bahwa TTC yang kali ini mengangkat tema dari Transformational Leader. Sebelumnya TTC Angkatan 6 adalah Shepherding Teacher, yaitu guru yang menggembalakan. Mereka menggembalakan anak-anak domba-domba Allah yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Namun setelah kami melihat ternyata transformasi itu tidak bisa terjadi hanya melalui sekolah. Ada beberapa stakeholder dunia pendidikan yang perlu dirangkul. Oleh karena itulah kami mempersiapkan mereka menjadi leader, menjadi pemimpin yang membawa pembaruan dengan melibatkan seluruh stakeholder pendidikan, baik itu sekolah, gereja, masyarakat, bahkan pemerintah daerah. Dan kami bersyukur bahwa TTC Angkatan 7 ini didukung secara
baik dengan bupati-bupatinya maupun bahkan gubernurnya. Mereka sangat merespon yang positif untuk kehadiran mereka di wilayahnya mereka masing-masing. Ya, dari Kabupaten Landak, juga dari Nabire, juga Serui, dan juga Biak, kemudian Sumba Timur, dan juga Kabupaten Kupang, Morotai, bahkan Halmahera. Dan juga yang kita melihat sangat luar biasa adalah dari Nabire, ya. Ada gubernur yang kemudian ikut serta di dalam mempersiapkan dan mengusulkan sekolah untuk kami bantu. Ya. Dari sekian banyak memang ada banyak sekali sekolah-sekolah yang membutuhkan, dan berulang kali kami mencoba untuk mengadakan perubahan sampai sekolah yang pastinya itu kira-kira 1-2 minggu sebelum ini. Padahal kami sudah mulai melakukan koordinasi dari awal tahun lalu, ya. Dan baru kira-kira 1-2 minggu lah Tuhan menetapkan sekolah-sekolah yang kemudian akhirnya mereka akan ditempatkan. Kami bersyukur bahwa semua proses berlangsung dengan baik, sekalipun banyak pergumulan, banyak tantangan, dan semua ini tidak lepas daripada dukungan daripada Bapak Ibu semua, terutama dengan Saat. Terima kasih Pak Rektor. Kami di sini mungkin dari TTC angkatan kedua, juga hampir 10 tahun ya. Jadi setiap kali kami pengutusan, ya mereka diutus di sini, gitu ya, dengan berbagai dosen-dosen yang luar biasa yang mengutus mereka. Dan kami bersyukur untuk itu. Kami juga bersyukur untuk para konselor yang sudah membantu mereka di dalam mereka melihat kembali akan diri mereka, dan mereka boleh berdamai bangkit dari kegagalan masa lalu mereka. Terima kasih untuk para konselor. Kami juga untuk tim EE yang sudah setia juga menolong mereka untuk mempersiapkan bagaimana melakukan penginjilan, terutama kepada anak-anak dan kepada penginjilan dewasa. Kami juga bersyukur juga untuk para dosen yang sangat luar biasa. Mereka bukan hanya mengajar, tapi mereka sungguh membagi hidup. Kami bersyukur untuk dosen-dosen yang Tuhan izinkan dan Tuhan kirim buat para guru-guru TTC kami, sehingga mereka terus bertumbuh dan mereka mengalami proses pembentukan itu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk itu. Dan untuk ke-16 transformational leader, kami hanya berdoa supaya kiranya Tuhan sendiri yang memelihara kalian, baik tubuh, jiwa, dan roh kalian di dalam penempatan nantinya. Percayalah bahwa Tuhan sendiri yang mengutus dan Tuhan sendiri yang mengurus segala sesuatunya. Dan kalian juga tidak perlu khawatir, karena kalau 1 orang bisa dikalahkan, 2 orang bisa bertahan, tapi tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kehadiran kalian bersama partner dan bersama dengan Tuhan, maka kalian akan mampu mengatasi semua yang ada di depan. Memang kita tidak akan mudah, kita harus berjaga-jaga dan waspada, karena si iblis tidak akan senang untuk kalian memasuki teritori mereka. Tapi inilah panggilan Tuhan, inilah yang Tuhan Yesus doakan, supaya kita menjadi satu, dan Tuhan sudah memimpin kalian, mengutus kalian ke dalam dunia, ke tempat nanti kalian akan ditempatkan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan menyertai kalian semua. Tuhan memberkati. Selanjutnya kata sambutan dari Majelis Pendidikan Kristen. Tadi saya lihat ada Pak Handi Irawan sebagai Ketua Umum. Terima kasih Bu Yulia. Shalom semuanya adik-adik TTC Angkatan 7 yang berjumlah 16. Saya yakin setelah berbulan-bulan bersama-sama, panggilan
untuk bermisi dan pasti akan semakin kuat. MPK pernah melakukan satu survei di tahun 2024 mengenai guru-guru Kristen di Indonesia. Ada banyak berita bagus, tapi ada juga banyak berita-berita yang menyedihkan, yang membuat Majelis Pendidikan Kristen Indonesia harus melakukan sesuatu. Salah satunya adalah kenyataan bahwa minat generasi muda untuk menjadi guru semakin lemah. Tidak mengherankan banyak FKIP Kristen mengalami kesulitan untuk mencari siswa-siswinya. Bahkan beberapa hari yang lalu kita mampir ke UKSW misalnya, Satya Wacana, salah satu sekolah Kristen yang sangat besar, dan mereka memiliki FKIP, memiliki student body yang boleh katakan salah satu yang besar di Indonesia. Kalau di Jawa mereka paling besar. Tapi memang berita sedihnya adalah ternyata mahasiswa yang mengambil jurusan FKIP, yang notabene mereka adalah calon-calon guru Kristen, ternyata mengalami penurunan yang sangat drastis. Misalnya 2 tahun yang lalu mereka memiliki jumlah mahasiswa 1.800, kemudian turun terus sampai akhirnya setelah 2 tahun saja jumlah mahasiswanya ternyata tinggal 1.200. Jadi cukup drastis penurunannya. Makanya MPK juga berjuang, dan kita sadar ada banyak hal yang harus diperbaiki. Guru-guru, calon-calon guru Kristen harus diperkuat panggilannya. Makanya TTC ini merupakan salah satu tempat yang sangat baik sekali. Dan kedua kita juga sadar bahwa ke depan tentu masalah kesejahteraan guru Kristen juga perlu diperhatikan. Kan? MPK juga memperjuangkan dalam banyak hal. Kita bersama-sama seluruh pengurus MPK seringkali juga memberikan masukan kepada pemerintah, masukan kepada gereja, agar jangan sampai guru-guru Kristen itu kesejahteraannya tidak diperhatikan. Nah, ini memang berbagai tantangan, tapi di tengah semuanya itu kita sungguh bersyukur seperti adik-adik yang 16 ini kemudian bisa mengikuti dan kemudian diutus. Nah, ada di NTT, ada juga di Halmahera saya perhatikan, ada di Papua, ya. Sungguh merupakan satu siraman yang menyejukkan buat sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Jadi adik-adik, saya yakin sudah banyak nasihat, banyak wejangan, tapi ingatlah ya, bahwa mungkin tugas kita tentu harus terus-menerus belajar, kita tunjukkan kita memiliki kinerja yang baik. Kan? Semua 16 ini diharapkan menjadi agent of change, membawa perubahan, transformasi. Dan saya yakin bersama Tuhan, seorang diri bisa membawa perubahan. Tapi tentu saja ada banyak hal yang harus kita lakukan. Jangan lupa bekerja keras, memperbaiki terus-menerus kinerjanya, karena orang akan melihat. Yang pertama kali adalah orang itu memiliki kemampuan seperti apa. Apakah kemampuan mengajarnya baik? Apakah dia terus-menerus memberikan keteladanan di dalam banyak hal di dalam proses pembelajaran. Jadi teaching skill sudah pasti merupakan satu skill set yang baik sekali. Karena orang akan melihat. Tapi itu merupakan hal yang sangat mendasar. Hal yang kedua, mungkin barangkali kita perlu diingatkan juga bahwa selain kita memiliki kemampuan seperti ini, kita juga harus mengembangkan diri terutama dalam melakukan relationship. Perubahan tidak akan terjadi kalau orang-orang yang mau kita ubah ya, tidak memiliki relasi yang baik dengan kita. Mereka tidak menerima kita, tidak melihat kita sebagai teman yang baik, rekan yang baik, atau bahkan sebagai penasihat baik, ataupun mentor yang baik. Maka sangat penting sekali adalah menjalin relationship, ya, mengatasi konflik, mengatasi perbedaan pendapat dan sebagainya. Saya yakin adik-adik sudah dibekali. Ingatlah, ada hal yang fundamental tadi pertama kali adalah kemampuan kita di dalam proses proses mengajar, tapi kedua perlu adalah relationship pasti. Terus yang ketiga, ingat bahwa ini satu tempat yang tidak mudah. Maka yang ketiga adalah kita terus-menerus memiliki mindset adaptif ya. Kan? Kita mengembangkan core kita sebagai guru yang baik. Kita mengembangkan kemampuan kita untuk menjalin relationship. Tapi yang ketiga, kita harus punya mindset adaptif. Saya yakin tidak mudah meninggalkan keluarga, tempat yang jauh. Belum tentu tempat yang enak ya. Mudah-mudahan seperti Ruth ya. Kan? Mengatakan di Rut 1 ayat 16 ya. Kan? Jangan sampai ibunya menyuruh dia, mendesak dia untuk pulang kembali. Seperti
ipar yang lain. Tapi biarlah dia tetap bisa mengikuti Naomi karena dia mengatakan, ya, bangsamulah bangsaku, dan yang paling penting adalah Allahmu Allahku. Saya yakin pada saat adik-adik tinggal di tempat seperti Papua, di NTT, di Halmahera, di Maluku, di Sulawesi, pasti merupakan tempat-tempat yang tidak mudah. Mudah-mudahan kan, semakin adaptif dengan sekolah di mana kita tunjuk, dan kita menganggap orang-orang di sekitar kita ada orang-orang kita yang perlu dimenangkan. Kan? Selamat melayani, dan terima kasih kepada Pak David Chandra dan Ibu Yulia yang sudah melayani dengan sangat baik, penuh dengan komitmen, penuh dengan passion. Kan? Sehingga bisa membawa adik-adik semua diutus ke tempat di mana kan, sekolah-sekolah Kristen bisa boleh dimajukan dan akhirnya mengalami transformasi menjadi sekolah Kristen baik. Sekolah yang berkualitas tapi sekaligus sekolah yang menghadirkan Christian worldview. Karena itulah esensi daripada sekolah Kristen. Terima kasih Ibu Yulia dan selamat melayani buat adik-adik. Salam dari MPK. Terima kasih Pak Handi untuk kata sambutannya yang memberikan semangat dan inspirasi bagi kita semua. Selanjutnya saya persilahkan para dosen untuk memberikan kata sambutan. Dalam hal ini saya minta Ibu Ratna mewakili para pengajar. Silahkan. Shalom Bapak Ibu sekalian, anak-anakku terkasih. Nama saya Ratna. Sebenarnya pada saat saya ditunjuk Bu Yulia, saya merasa Bu Yulia, saya mau bicara apa ya? Karena saya sendiri menyadari bahwa saya ini praktisi pendidikan, terjun di tempat-tempat yang juga tidak mudah, tetapi saya menyadari bahwa saya ini nggak punya apa-apa. Kecuali satu, saya berusaha untuk mencari desain Tuhan di dalam proses pendidikan Kristen. Dan saya memegang kata see, do, teach, and send. Jadi kalau kita sebagai guru, yang tadi dikatakan oleh Samuel, ya kita mengubah diri kita sendiri dulu sebelum kita akan mengubah orang lain. Nah jadi mungkin pesan saya kepada anak-anakku yang terkasih, yang harus dipegang adalah bahwa pada saat kita mengajar, kita bukan sedang mengajar hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi bagaimana hidup kita, apa yang kita kerjakan, pikirkan, rasakan setiap hari, itu menjadi teladan yang hidup bagi orang-orang yang kita ajar. Dan pada saat nanti kita ada di lapangan, jangan berharap semua itu akan menjadi bagian kita. Tetapi nanti Tuhan akan tunjukkan mana yang menjadi bagianmu. Dan di situ kerjakan dengan sungguh. Sharing sedikit dari sekilas perjalanan kami, Bu Yulia, Pak David juga sudah tahu bahwa kami ada pelayanan di Papua. Setiap kami akan mengambil anak asuh dari Papua, kami cuma bertanya pada Tuhan, buat kami untuk dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekali lagi nanti Tuhan yang akan bukakan. Bagian kita taat, setia, dan percaya. Yang kedua, yang saya alami pada saat saya menjadi pendidik di daerah ataupun saat ini dipercaya menjadi pengawas di Yayasan Pendidikan Kristen Pak Merdi adalah pada saat kita menjadi guru, pada saat kita menjadi teladan bagi anak-anak kita, hanya satu teladan kita, apa yang Tuhan suka dan apa yang tidak Tuhan suka. Kita harus berjuang untuk mengarahkan dari yang Tuhan tidak suka menjadi Tuhan suka, dan Tuhan di dalam isu yaitu apa. Jadi adanya transformasi ya, dari negatif ke positif, dari hal yang Tuhan tidak suka untuk bisa menuju ke Tuhan suka itu aku harus apa. Dan di situ kita akan mencari siapa Tuhan di dalam isu itu. Misalkan isu calistung, stunting, seks bebas mungkin, narkoba, sampah. Dan itu sebenarnya saya kira yang menjadi kerinduan hati Tuhan ya. Bahwa kita hadir,
itu menarik ilmu yang sudah kita punya untuk menjadi solusi di mana tempat Tuhan percayakan kita berada. Tidak harus selalu ke tempat-tempat yang sulit. Bahkan di Jawa pun kita sering melihat banyak isu yang sebenarnya Tuhan hadirkan untuk kita bisa garap. Oleh karena itu jangan merasa sendiri. Berjalan bersama Tuhan, cari apa yang Tuhan mau. Dan setiap hal yang kita kerjakan, kita bertanya pada diri kita, apakah ini yang Tuhan mau untuk aku kerjakan? Kalau kita melihat situasi di tempat di mana kita ada, kita akan berusaha bertanya, kalau aku berjalan bersama Tuhan Yesus, perasaannya Tuhan Yesus apa? Apa yang membuat Tuhan Yesus sedih dengan kondisi yang kita lihat? Setelah itu kita minta hikmat Tuhan untuk mengubah yang Tuhan Yesus tidak senang, yang membuat Tuhan Yesus sedih, untuk menuju ke Tuhan yang membuat Tuhan Yesus senang. Itu akan membuat terus kita merefleksikan diri kita. Kita nggak berani berjalan dengan pongah, merasa punya ilmu, merasa punya kemampuan komunikasi baik mungkin, merasa punya kompetensi akademik baik. Pada saat kita terjun ke lapangan dan pada saat kita melayani Tuhan, yang pertama adalah mencari apa yang membuat Tuhan senang. Dan di situ kita terus merefleksikan diri kita untuk mencapai apa yang Tuhan senang itu. Mungkin itu yang menjadi titipan saya untuk anak-anak terkasih, mengucap syukur bisa menjadi bagian dari pelayanan kalian. Kemarin ada yang diserui ya, karena ada yang diserui. Kemarin saya sudah sempat menelpon koordinator di sana Ibu, untuk nanti ada anak yang datang bisa menjadi keluarga. Saya kira bukan hanya diserui ya, nanti Tuhan akan hadirkan kok orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk menjadi bagian dari pelayanan anak-anak semua. Karena pelayanan ini milik Tuhan. Tadi sudah banyak panjang lebar diberitahukan ya, bahwa intinya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bagian kita setia, taat, dan percaya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Julia, terima kasih Pak David dengan kesetiaannya. Sampai hari ini saya belajar banyak dari Pak David dan Bu Julia. Dan tidak kalah pentingnya konselor yang setia selama 10 tahun mendampingin kami. Saya persilahkan wakil dari konselor Bu Enti. Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Ini mewakili para konselor saat, saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak David Chandra dan Ibu Yulia, serta terutama kepada teman-teman guru TCC yang diutus hari ini ya. Dan kebetulan saya yang ditembak pagi tadi untuk untuk berbicara di sini. Kami sungguh bersyukur telah mendapatkan kesempatan untuk melayani para guru TCC melalui program konseling ini ya. Teman-teman yang diutus hari ini selamat memasuki ladang pelayanan yang tentu saja tadi sudah diulang-ulang ya, tidak akan mudah. Nah, kami para konselor siap untuk terus mendukung teman-teman semua. Jadi jangan sungkan, jangan ragu untuk menghubungi para konselor masing-masing jika memang nanti dibutuhkan ya. Namun doa dan harapan kami yang terutama adalah kiranya teman-teman akan semakin mengalami pertumbuhan, pemulihan, dan pembentukan dengan membangun relasi yang semakin intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sesungguhnya dialah konselor kita yang sejati. Dan ingatlah untuk terus mendengar suaranya, dan untuk terus mengenal kehendaknya, karena misi ini adalah misi Tuhan, bukan misi kita. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memampukan teman-teman dalam menjalankan misi Allah di ladang pelayanan masing-masing. It is His mission, it will only possible because He makes it possible. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bu, tidak kalah penting dan yang terakhir Bapak Semi yang mendampingi kami di titik-titik terakhir. Iya, terima kasih untuk Pak David dan Ibu Yulia, tembakannya langsung bener ini. Iya, Pak Rektor atau Ketua saat
Kayaknya kita pernah ketemu Bapak ke Batu waktu itu bertemu dengan Pak Roland dan juga semua konselor, dosen dan juga semua anak kami yang dikasih Tuhan. Ya, karena saya melihat bahwa sekarang itu tantangan kita yang tadi sudah disampaikan oleh dalam firman Tuhan itulah dunia ini. Dan dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tuhan adalah penguasa yang paling utama. Tapi waktu dia bilang penguasa dunia, maka kita berhadapan dengan hal-hal yang merupakan serangan-serangan kepada kita sebagai hamba-hamba Yesus Kristus. Tapi kami bersyukur meskipun termasuk singkat pada jelas ya. Tapi kami bisa mendoakan beberapa teman-teman yang ya mengalami persoalan-persoalan rohani. Dan puji Tuhan sampai kemarin malam Ibu ya. Kemarin malam ya. Dan kami tahu bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan menjamah dan mau memakai semua kalian untuk menjadi terang. Dan betul tadi dikatakan bahwa kita dulu harus mengalami jamahan Tuhan. Kita dulu harus mengalami pengampunan. Kita dulu harus mengalami pelepasan. Itulah doa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Baru kita dipakai Tuhan untuk mentransformasi orang lain. Dan semua kita, Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Ada banyak jiwa yang menunggu uluran tangan kita. Ladang sudah menguning. Mereka perlu mengalami kasih Tuhan yang sudah kita alami dulu. Maka panggilan ini adalah panggilan Tuhan. Berikan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan urusan atau ego kita. Tapi ini adalah kepentingan kerajaan Allah. Maka jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan itu menyertai, Tuhan itu berserta kita semua. Rohnya yang kudus memimpin. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin di kelas ya. Saudara tunduk pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Seni. Tiba waktunya kita akan foto bersama. Saya langsung pindah.